Shalom adik-adik, selamat pagi. Bersyukur sekali kalau pada hari ini kita bisa datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah bersama. Tapi sebelumnya, sama-sama kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh datang dengan tubuh yang sehat. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan yang bantu jalannya ibadah ini, agar Tuhan dapat disenangkan melalui ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Allah itu baik buat kita. Dia sangat setia buat kita. Bahkan Tuhan sudah memberikan apa yang kita perlukan setiap harinya bagi kita. Yuk kita nyanyikan satu pujian ini, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Senang sekali kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa buat hidup kita. Sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau menyadari bahwa apabila kata-kata kita mungkin menyakiti hati teman kita, atau kita sering berbuat salah, kita mungkin ada yang mentak-mentak mama, atau mungkin gak nurut sama mama, kita mau minta ampun sama Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan lebih lagi. Nah, kita mau naikkan satu pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Kita mau belajar lagu baru ini ya, pelan-pelan. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh
kau ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta-Mu pada Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Anak-anak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali beribadah dan kembali diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Berkati kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sudah minggu kesekian kita belajar tentang 10 hukum Tuhan. Nah, coba Lesetiwi mau review. Anak-anak masih ingat enggak ya perintah 1 sampai yang kelima apa aja bunyinya? Perintah yang pertama. Ayo, siapa yang masih ingat? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Good. Lalu perintah yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Oke, lalu yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, minggu lalu, nah ini katanya yang paling sulit ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, hari ini kita mau bahas perintah yang keenam, yaitu jangan membunuh. Anak-anak, perintah ini sepertinya seperti menyeramkan ya. Jangan membunuh. Apa sih arti membunuh? Ya, kita tahu kalau membunuh itu berarti menghilangkan nyawa seseorang ya dengan tidak adil. Apa maksudnya tidak adil? Tidak adil artinya tidak wajar, tidak sesuai dengan hukum, atau tidak memiliki alasan yang sah. Jadi dia meninggal dengan cara yang tidak alami. Apakah yang dilarang dalam perintah keenam ini? Membunuh diri sendiri ataupun orang lain secara tidak adil, atau melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan bunuh diri atau pembunuhan yang tidak adil. Jadi baik membunuh diri kita sendiri maupun orang lain itu dilarang dalam perintah ini. Alkitab mengajarkan bahwa beberapa bentuk tindakan yang menyebabkan kematian bukanlah pembunuhan yang tidak adil. Misalnya, Alkitab tidak mengecam tindakan yang menyebabkan kematian di dalam perang. Ketika pemerintah mengirimkan militer untuk berperang dan tentara mereka membunuh tentara musuh dalam pertempuran, mereka tidak melanggar perintah ini. Coba anak-anak ingat peristiwa waktu bangsa Israel meruntuhkan tembok kota Yeriko. Nah, itu kan mereka sebelum berperang mereka memang diperintahkan oleh Tuhan untuk memutari tembok Yeriko itu ya sampai 7 hari, dan di hari yang ke-7 mereka memutari sebanyak 7 kali. Dan setelah tembok itu runtuh,
mereka diperintahkan untuk membunuh semua penduduk kota Yeriko. Nah, ketika mereka membunuh seluruh penduduk kota Yeriko itu, Tuhan tidak mengecam apa yang mereka lakukan. Karena Tuhan tahu penduduk kota Yeriko adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan mereka orang-orang yang tidak mau bertobat. Sehingga Tuhan membiarkan bangsa Israel untuk menghukum seluruh penduduk di kota Yeriko itu. Lalu juga kalian bisa ingat cerita waktu Daud berperang melawan Goliat. Nah, waktu itu Goliat sudah mengejek barisan tentara milik Allah. Ya, mereka mengejek bangsa Israel dan bahkan dia juga mengejek Allahnya bangsa Israel. Oleh karena itu Daud membunuh Goliat dan perbuatan Daud itu justru dipuji oleh semua orang Israel dan juga berkenan di hadapan Allah karena mendatangkan kemenangan dan membawa kehormatan bagi nama Tuhan. Nah, tindakan-tindakan tersebut bukanlah pembunuhan yang tidak adil. Semua pembunuhan adalah akibat dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Jika tidak ada dosa, tentu tidak ada perang, tidak ada kecelakaan, dan tidak akan ada kekerasan. Mengapa pembunuhan begitu serius sehingga Allah menuntut hukuman mati untuk orang yang melakukan pembunuhan? Nah, ini tadi di luar yang peperangan itu tadi anak-anak ya. Kita baca dari Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Manusia istimewa karena Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Nah, coba anak-anak membayangkan ya. Apakah kalian pernah melihat ke dalam kolam yang airnya jernih dan melihat bayangan kalian di dalamnya? Coba kita lihat bayangannya terlihat persis seperti apa adanya? Tidak ya, bayangan kita ternyata terlihat bergelombang. Ada yang bagian yang melengkung dan kadang terlihat aneh. Nah, bayangan kalian tidak terlihat persis seperti kalian, tetapi itu terlihat seperti kalian dalam beberapa hal. Sama halnya Allah menciptakan manusia untuk merefleksikan dirinya menjadi seperti Dia dalam beberapa hal. Allah juga sangat baik. Dia penuh kasih dan kebenaran. Ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupanya, Dia menciptakan mereka sangat baik, penuh kasih dan tulus. Nah, tetapi apakah kita sekarang selalu baik, penuh kasih dan tulus, atau hanya kadang-kadang? Ya, kadang-kadang saja ya. Mengapa tidak selalu? Karena dosa sudah merusak gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Setiap orang di bumi ini telah diciptakan dengan gambar dan rupa Allah meskipun rusak. Nah, tetapi pembunuhan berarti menghilangkan nyawa orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu apakah kamu pernah membunuh orang? Tentu tidak. Lose juga tidak pernah. Tetapi di Alkitab ada bagian yang mengatakan meskipun kita tidak membunuh orang lain tetapi kita melanggar perintah ke-6 ini. Di dalam Matius 5 ayat 21-22 dikatakan, kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, aku di sini adalah Tuhan Yesus ya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kita mungkin tidak menghina orang lain dengan menggunakan kata-kata seperti kafir atau jahil seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-22. Tetapi coba kita mengingat-ingat, apakah mungkin kita pernah mengolok-olok atau mengejek entah itu teman kita atau saudara kita dengan mengatakan kamu bodoh, kamu tolol, atau mungkin kita bilang otak udang. Nah, itu adalah jenis kata-kata buruk yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam bagian ini.
Berarti kita melanggar perintah ke-6 ketika kita mengatakan kata-kata yang buruk terhadap orang lain. Menurut kalian, mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa kata-kata yang mengandung kemarahan dan kebencian berarti melanggar perintah ke-6? Coba kita mengingat kejadian waktu Kain membunuh Habil. Mengapa Kain waktu itu membunuh Habil? Alkitab katakan, Kain itu merasa marah, dia iri karena persembahan Habil diterima oleh Allah, sedangkan persembahannya tidak diterima. Maka Kain membawa Habil ke sebuah padang lalu memukul Habil sampai mati. Nah, pembunuhan yang dilakukan oleh Kain itu awalnya karena rasa marah, rasa iri. Lalu kemudian rasa marah dan rasa iri itu mendorong Kain untuk membunuh adiknya sendiri. Nah, iri hati yang dimiliki oleh Kain tumbuh menjadi kemarahan dan kemudian menjadi kebencian dan akhirnya berakhir menjadi pembunuhan. Ada alasan lain juga mengapa kata-kata yang mengandung amarah melanggar perintah ke-6. Kita semua layak diperlakukan dengan hormat karena diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Bagaimana perasaanmu ketika ada seseorang yang mengolok-olok atau mengejek kamu dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang penuh kebencian? Tentu kamu merasa sedih bukan? Dan bahkan kamu bisa sakit hati. Sama, itu juga yang dialami oleh semua orang yang mendengarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk, dan kata-kata yang mengandung kebencian. Apa yang dituntut dalam perintah ke-6? Perintah ke-6 menuntut kita untuk melakukan segala usaha yang dibenarkan untuk memelihara kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Jadi, apa yang kita lakukan supaya kita tidak jatuh dalam melanggar perintah ke-6? Yang pertama, kita bisa belajar untuk mengucapkan kata-kata yang membangun. Daripada mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kasar, lebih baik kalian belajar memuji orang lain, mengatakan bahwa, wah, kamu mengerjakan tugasmu dengan baik. Atau kamu juga bisa mendorong teman-temanmu, ayo daripada main game, kita beribadah, ikut Zoom sekolah minggu. Ayo ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, pakailah kata-kata yang baik, mengajak teman yang mungkin tidak suka terhadap kalian, mengasihi mereka, mendoakan mereka, sehingga kamu bukan marah kepada mereka tetapi belajar mengasihi mereka. Dan juga bisa kalian berlaku ramah kepada orang yang mengejek kalian. Jadi ketika ada yang mengejek kalian, jangan dibalas, tetapi berlaku ramah dan berbuat baik kepada orang yang mengejek kalian. Lalu yang kedua, belajar mengucapkan kata maaf. Mungkin teman atau orang lain yang mengejek kalian itu mereka pernah marah karena mungkin tidak suka dengan tindakan atau perkataan kalian. Jadi kalian bisa katakan, maaf ya kalau aku mungkin melakukan sesuatu yang salah atau ada perkataanku yang salah. Dan juga kalian belajar memaafkan teman kalian. Aku memaafkanmu meskipun kamu sudah menyakiti hatiku. Nah, dengan belajar memaafkan maupun memberikan maaf, kita berusaha supaya kita menjaga relasi kita dengan teman kita, saudara kita, sesama kita tetap baik. Anak-anak, kesimpulan dari perintah ke-6 hari ini yang kita sama-sama pelajari adalah perintah ke-6 ini memerintahkan kita untuk tidak membunuh dan juga tidak membenci. Nah, membenci ini bisa melalui pikiran dan juga amarah tadi, ya. Jadi kita tidak menaruh dendam. Kita juga tidak mengatakan atau melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain dengan cara apapun. Perintah ini memanggil kita untuk mengampuni, berbaik hati dan sabar, untuk membagikan apa yang kita miliki dan terus melakukan kebaikan kepada orang lain. Tentu perintah ini tidak mudah, tetapi Lo Setiwi percaya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan memampukan Lo Setiwi dan juga semua anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita menghafalkan ya, ayat hafalan minggu ini sangat-sangat mudah
karena sangat pendek meskipun sulit untuk dilakukan ya. Dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13, yaitu jangan membunuh. Pasti kalian hafal ya, Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi sesama kami. Ajar kami untuk tidak membenci, tidak mudah marah, tetapi berlaku baik, sabar, dan mau berbagi kepada sesama kami, supaya kami tidak melanggar perintah Tuhan yang keenam. Kami tahu Tuhan, kami mungkin saat ini sedang marah atau kami juga sedang dendam kepada orang lain. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami supaya kami bisa memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua anak Tuhan katakan amin. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa, kalau kalian merasa terberkati, share link video ini ke teman-teman ataupun saudara kalian yang belum beribadah, supaya mereka juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Happy Sunday, God bless you, and bye-bye.